Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun 'alaiha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bermuajahah, bertetap maka dalam rangka kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita menjadi orang Islam dan ibadatul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini berjalan sebagai satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini juga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Semua ilmu yang sudah kita terima kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menjadi satu tambahan bekal dikala kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tahrib Ramadan, apa yang kita kerjakan dan kita pahami apa keutamaan utama di bulan Ramadan itu, sehingga akan menjadi satu kualitas tersendiri ketika kita nanti betul-betul bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insyaallah. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Yang mau tak tanya siapa nih? Pak Budi aja. Pak Budi kira-kira Yesua udah berapa Pak Budi? 62. Masih 26. Oh, usia 62 tahun itu Pak Budi, itu ketemu Ramadan udah berapa tahun? Ya 62 tahun. Iya 62 tahun itu. Pertanyaan buat tidak hanya Pak Budi, buat kita semuanya. Ketika kita bertemu dengan Ramadan, entah itu yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Pertanyaannya sama. Seusia kita sampai detik ini, kira-kira kita itu ketemu Ramadan 60 tahun itu kira-kira dapatnya apa Pak? Apa? Ya? Yang kita dapatkan apa? Apakah Ramadan yang bertemu kita setiap tahun itu hanya menjadi satu rutinitas? Ataukah Ramadan itu menjadi momen di mana kita itu betul-betul merubah nasib kita, merubah takdir kita? Kenapa saya tanyakan begini? Karena orang-orang itu ketika bertemu dengan Ramadan, mereka itu hanya menjadikan satu rutinitas. Kalau sudah Isra Mi'raj berarti masuk di bulan Rajab. Habis Rajab nanti mungkin ada nyadran. Betul? Begitu ada nyadran nanti kita masuk puasa. Begitu puasa kita masuk Syawal. Betul. Kemudian di masjid-masjid itu ada kata-kata marhaban ya Ramadan. Kira-kira maksudnya apa? Marhaban ya Ramadan itu apa maksudnya? Apa? Selamat datang. Betul? Betul?
Kalau selamat datang, pernah nggak di kompleks ini ada kedatangan tamu agung, misal Pak Bupati atau siapa itu pernah? Pernah. Ketika Pak Bupati datang itu diucapkan selamat datang atau marhaban ya Bupati. Selamat datang. Kenapa nggak marhaban ya Bupati? Katanya marhaban artinya selamat datang. Oh, ternyata berbeda. Marhaban ini dari kata-kata rohaba, yang artinya apa? Rohaba itu membuka dada seluas-luasnya. Dada ini dibuka seluas-luasnya. Sehingga kalau marhaban ya Ramadan itu bukan tidak hanya sebatas selamat datang, tetapi marhaban ini adalah aku sudah siap membuka dadaku seluas-luasnya untuk menyambut wahai Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua punya putra putri yang merantau jauh kemana, atau mungkin pasangan Anda, Bapak Ibu pasangan Anda itu mengatakan, Pak, besok bulan tanggal sekian saya mau pulang. Kira-kira yang di rumah menyambutnya bagaimana Bapak Ibu? Menyambutnya gimana? Dengan sukacita? Dengan senang sekali? Ya. Bahkan ketika tamu itu datang, entah itu anak kita, entah itu saudara kita, entah itu suami pasangan kita yang betul-betul kita rindukan, ketika mereka datang kita buka dada kita. Selamat datang ya putraku, betul? Disambut dengan gembira, dengan senang. Sama dengan marhaban ya Ramadan, saya buka dengan seluas-luasnya, saya senang, saya tentram, saya bahagia ketika saya ketemu dengan Ramadan. Pertanyaannya apa? Ketika kita bertemu dengan Ramadan itu banyak senangnya atau banyak senangnya? Banyak senangnya? Gimana Bu? Ketemu Ramadan itu banyak senang apa senang? Senangnya itu ketemu Ramadan apa ketemu bodol? Jujur aja Pak. Lebaran. Senangnya itu ketemu puasa apa ketemu Lebaran? Ayo, dua-duanya Pak. Dua-duanya. Karena rentetan ini yang menjadi masalah. Ketika kita bertemu dengan puasa itu biasa-biasa saja, tetapi momen yang paling menggembirakan itu adalah ketika kita bertemu dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Ya. Kalau sudah Idul Fitri persiapannya luar biasa. Ya, rumah dicat. Ya kan? Sofa-sofa yang kurang baik diganti. Dibersih-bersihkan rumahnya. Ini tidak salah. Tetapi bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mulai detik ini, mulai saat ini jadikan Ramadan itu menjadi momen, menjadikan satu kesempatan buat kita untuk merubah nasib. Kenapa saya katakan bisa merubah? Bapak yang saya hormati, coba diperhatikan. Ini adalah dosa kita. Ini adalah amal kebaikan kita. Dosa kita di depan, amal kebaikan kita di belakang. Ini berjalan terus tidak ada perubahan. Cuma begini saja. Kira-kira kita tiap hari itu bikin dosa atau tidak Bapak? Dosa itu makin lama makin banyak atau tidak? Makin banyak. Dosa kita kalau ditulis dalam buku ini kira-kira bukunya kurang atau tidak? Kurang. Berarti kita mengaku kita banyak dosa. Dan setiap hari kemungkinan kita bisa menambah dosa. Dan ini berjalan begini terus Bapak Ibu. Ini dosa kita, ini amal kebaikan kita, jalannya begini. Dosa terlalu banyak di depan, amal kebaikan kita di belakang, berjalan sampai akhirnya kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia di usia berapa Bu? Kita nanti udah sakit berapa tahun? Pak Budi?
manut. Kalau cuma 65 gitu misalnya, sebentar lagi. Kalau seperti umur Rasulullah 63 tahun berarti tinggal setahun lah. Gimana? Usia kuliah mungkin masa iya. Iya. Kalau Rasulullah mengatakan bab umur al-maru umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 itu sedikit. Coba di sana coba. Di perumahan sini, di komplek ini yang umur 70 tahun ke atas ada berapa orang? Ada 10%? Tidak ada 10%. Jadi umur umat Nabi itu 60 sampai 70. Taruh contoh misalkan kita ambil yang maksimal 70 tahun. Begini umur. Jalannya begini terus dosanya terlalu banyak, amal kebaikan terlalu sedikit, jalan terus umur 70 tahun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia posisi begini, dosanya terlalu banyak, amal kebaikan terlalu sedikit. Secara otomatis kalau dosa kita terlalu banyak, amal kebaikan kita terlalu sedikit, kita masuk surga atau neraka? Neraka pasti. Makanya untuk merubah itu semua, untuk merubah secara instan, secara cepat, secara revolusioner, untuk merubah nasib kita ini hanya apa? Hanya Ramadan yang bisa merubah itu semua. Makanya para sahabat itu ketika ada Ramadan menyambut dengan luar biasa. Marhaban ya Ramadan, senang sekali karena apa? Bulan ini yang bisa merubah segalanya. Maka di Al-Baqarah 184 itu mengatakan ayyaman ma'dudah. Wahai umatku, puasa kalian itu hanya sebentar. Berapa hari kita puasa, Pak? 30 hari. Setahun 360 hari. Coba kalau dibalik, Allah punya kuasa, punya aturan. Bisa Allah membalik begini, wahai hambaku, puasamu itu 330 hari, yang 30 hari tidak puasa. Kira-kira bisa nggak Allah membuat aturan seperti itu? Bisa, karena Allah puasa. Tetapi Allah tidak membuat aturan itu. Ayo puasamu ayam memakduda. Puasamu hanya sebentar, hanya 30 hari. Tetapi dengan 30 hari itu kalau kita laksanakan dengan benar, itu akan merubah nasib kita. Kenapa bisa merubah nasib kita? Begini Bapak Ibu. Kalau kita cuma 30 hari, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Ramadan itu seperti ini. Puasa kita jalannya begini, dosa kita, amal kebaikan kita, ini kita balik. Caranya bagaimana? Dosa kita di stop. Nanti saya jelaskan. Kemudian amal kebaikan kita ditambah. Begitu amal kebaikan ditambah, ini di stop, amal kebaikan kita ditambah, begini. Sudah melihat. Ditambah lagi nanti kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka apa yang terjadi? Begini. Paham tidak maksud saya, Pak? Ya. Dalam hanya waktu hitungan 30 hari itu bisa merubah segalanya. Yang tadi dosa kita terlalu banyak di depan, ini bisa tergantikan hanya dengan 30 hari. Makanya yang 30 hari itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya sebelum kita masuk ke materi keutamaan bulan Ramadan, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah Ramadan. Ramadan itu, ya, perintahnya ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal semua. Al-Baqarah ayat 183 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tanggal 2 bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Pertanyaannya Pak, bulan Sya'ban itu bulan keberapa? Bulan keberapa? Ke-8. Ada yang apa? Saya prihatin loh. Saya masih kampanye ini tentang apa? Bulan-bulan Islam. Kita umat Islam punya kalender, punya penanggalan, tetapi dengan kalender sendiri tidak hafal. Siapa yang hafal Bapak Ibu?
bulan-bulan Islam yang hafal dapat hadiah dari Pak Budi. Apa Pak? Hafal nggak kira-kira? Satu apa? Muharram. Dua Safar. Tiga Dzulhijjah. Terakhir Dzulhijjah. Nah, kita nggak hafal kan? Ternyata kita nggak hafal. Coba kalau kita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember hafal nggak? Hafal. Tanggalnya hafal tidak? Hafal. Begitu kita bangun tidur, ingat nggak tanggal itu tanggal berapa? Langsungnya tidak? Penanggalan Masehi, padahal Masehi itu artinya Kristus. Tetapi kita punya kalender sendiri dan kita tidak pernah hafal. Prihatin tidak pernah. Prihatin saya, makanya saya berkampanye untuk apa? Iya, tidak kenali kalender Hijriah kita, kalender Islam kita, penanggalan kita. Paling tidak hafal bulannya, gitu loh. Ya, kita ulangi. Satu apa? Muharram. Dua Safar. Tiga loh kok mulut? Engko kayak jangan-jangan nanti Suro, Safar, mulut, mulut, Rejeb, Poso, Rejeb, Ruah, Poso, Bodo, Dzulkaidah besar. Itu yang dihafalkan. Itu penanggalan Jawa. Kita lagi Muharram, Rabiul awal, Rabiul Ula, terus Rabiul pinter, Rabiul awal terus Rabiul akhir. Itu hafal. Terus Wanten Rejeb. Jumadil awal, terus terus pinter. Terus Jumadil akhir, Jumadil Tsani apa? Rajab. Terus Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan ke-8. Terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rumusnya apa? Safar itu bukan kalender Jawa, kalendernya Sultan Agung. Oh iya, orang Jawa ya. Iya, dari Jawa diubah oleh zaman Sultan Agung. Oh iya, betul. Itu asalnya Jawa itu ya, Sultan Agung. Jawa. Ya. Begitu Pak. Jadi perintah puasa itu di bulan Sya'ban, di bulan ke-8. Tetapi pelaksanaan ibadah Ramadan ini ada di bulan Ramadan, di bulan ke-9. Ini ada jeda waktu dari perintah sampai ke pelaksanaan, itu ada jeda waktu satu bulan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa puasa itu, ibadah Ramadan itu ibadah yang luar biasa, akan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sampai perintahnya itu di bulan Sya'ban, tapi pelaksanaannya di bulan 9, bulan Ramadan. Seperti halnya kalau ada dalam kedinasan itu besok akan ada perintah begini, itu SK-nya kan keluar duluan ya, baru sosialisasi, kemudian pelaksanaan. Sama dengan Ramadan. Ini berarti satu hal yang. Nah, sekarang keutamaan Ramadan itu apa? Supaya kita paham kenapa kita bertemu Ramadan itu harus disambut dengan kebahagiaan. Karena yang pertama, keutamaan Ramadan itu yang pertama adalah satu, Allah akan memberikan ampunan kepada kita tiada batas 24 jam pun. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan itu kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, tanpa batas 24 jam.
Asalkan kita apa? Asalkan kita itu ketika melaksanakan puasa itu diikuti dengan kita bermuhasabah, introspeksi diri, ya, kemudian bertaubat. Dasarnya di mana? Dasarnya dari man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min man soma Ramadana, barang siapa mereka itu soma melaksanakan puasa, imanan didasari dengan iman, ikhlas lillahi ta'ala, wahtisaban, ini yang membedakan. Wahtisaban kemudian diikuti dengan apa? Diikuti dengan muhasabah, menilai. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya ketika kita introspeksi, mawas diri, mohon ampun atas apa? Atas semua dosa yang kita lakukan. Masoma Ramadana, barang siapa melakukan puasa. Puasa itu waktunya siang apa malam, Bapak? Siang. Kita puasa dari kapan? Dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Berarti siang. Siang itu kita aktivitas atau tidur? Aktivitas. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan si tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu hadisnya palsu. Nanti jangan-jangan ibadah tubuh. Teman saya itu tidur dari habis sahur sampai nanti buka, dan tidur ibadah. Ya kosong, tapi tidur. Jadi nggak sholat dulu, nggak sholat asar, kami buka. Ada yang begitu. Jadi kita itu diperintahkan untuk beraktivitas. Pada siang hari itu ketika kita beraktivitas, man shoma Ramadana, barang siapa melaksanakan ibadah puasa di siang hari, wahtisaban, terus diikuti dengan apa? Dengan mereka itu introspeksi diri. Dalam arti begini Bapak Ibu, ketika kita itu beraktivitas siang hari, tentunya ketika kita beraktivitas itu menggunakan apa? Seluruh anggota badan kita. Seluruh anggota badan kita. Mengampun saya tak video. Ketika kita beraktivitas Bapak Ibu, ketika kita beraktivitas itu pasti menggunakan ujung kaki sampai ujung rambut, betul? Dan kita pasti ketika kita beraktivitas dari ujung kaki sampai ujung rambut itu, ribet Pak ya. Nah, ketika kita beraktivitas dari ujung rambut kita, dari ujung kaki ke ujung rambut kita, pernah nggak Bapak Ibu dari anggota badan kita ini melakukan satu dosa? Pasti lah ya. Kaki kita melakukan dosa, tangan kita melakukan dosa, hati kita melakukan dosa, mata kita melakukan dosa, telinga kita melakukan dosa, lisan kita melakukan dosa, hidung kita melakukan dosa. Makanya ketika kalau kita pengen berbeda, puasa kita berbeda pada tahun ini juga harus berbeda. Jangan sampai kita bertemu dengan Ramadan itu menjadi satu Ramadan sebagai aktivitas rutinitas saja setiap tahunnya. Ini harus berbeda di mana? Berbeda di sini, Bapak. Berbedanya adalah kita ketika kita beraktivitas siang hari itu, ketika kita menggunakan seluruh anggota badan ini, kita ingat-ingat dosa apa yang telah kita lakukan menggunakan semua bagian tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung. Contoh, waktu itu mungkin kita pernah melakukan dosa yang berkaitan dengan kaki. Oh, waktu itu kaki saya melangkahkan kaki ke tempat-tempat kafe misalnya. Di kafe itu banyak minum-minuman keras, beralkohol, minum yang tidak pas, tidak cocok. Kemudian apa? Kita mengambil dengan tangan kita. Kemudian kita lewat. Siang itu kita lewat. Di tempat itu
Kemudian teringat, ya Allah, astagfirullahaladzim, dulu aku punya dosa yang berkaitan dengan kaki. Aku melangkahkan ke tempat itu. Kemudian aku memegang satu minuman, memegang, mungkin di situ ada wanita-wanita, dipegang juga wanita dengan tangannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku melakukan dosa, kakiku melakukan dosa, melangkah ke tempat yang tidak baik. Aku melihat sesuatu yang tidak baik, aku mendengar sesuatu yang tidak baik, melihat sesuatu yang dosa, mendengar sesuatu yang dosa, memegang sesuatu yang berdosa, melangkahkan kaki ke tempat yang berdosa. Maka kita memohon ampun atas semua aktivitas-aktivitas kita yang mungkin aktivitas itu mendatangkan dosa. Itu bedanya di sini. Jadi begitu Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban itu, ketika di siang hari kita berpuasa itu, melaksanakan puasa itu, ingat-ingat dosa kita. Kita punya daftar dosa yang tadi katanya daftar dosa kalau ditulis dalam satu buku ini, itu dosa kita tidak cukup. Maka dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa-apa dosa yang telah kita lakukan, imanan wa ihtisaban. Disitulah permasalahan ini. Barang siapa mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa pada siang hari itu, wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya semuanya itu. Makanya kalau ada satu ulama itu ketika berjalan melewati satu kebun. Ketika melewati satu kebun itu, ulama ini pingsan. Kemudian sama murid ditanya, ketika sadar ditanya, "Iya, saya. Kenapa Anda kok pingsan?" Kemudian guru ini bilang, "Wahai muridku, aku pingsan itu karena aku pernah melewati kebun ini. Dan di kebun ini aku pernah mengambil sesuatu yang aku tidak pernah bilang kepada pemiliknya, kemudian aku pingsan." Bayangkan Bapak Ibu, satu dosa tangan mengambil sesuatu di kebun itu, ulama ini pingsan. Kita dosa kita berapa Pak? Ratusan. Kalau kita ingat seperti ulama ini, ingat semua dosanya, kira-kira kita pingsan berapa kali Pak? Tiap kali belum pingsan terus. Makanya apa? Puasa itu, Ramadan itu keutamaannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah semua dosa-dosa kita itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita siang hari kita melaksanakan puasa, kita tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyam, menegakkan sholat sunnah di malam hari. Sholat apa? Sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, melaksanakan sholat tarawih imanan, dilandasi dengan iman, ikhlas lillahi ta'ala, wa ihtisaban, kemudian di sela-sela rakaat kita melaksanakan ibadah sholat tarawih itu, wa ihtisaban, kita juga memohon ampun, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan sholat tarawih yang kita lakukan seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa kita. Kita kan tiap tahun sudah melaksanakan tarawih, tapi pernah enggak ketika kita sholat tarawih itu kita ajukan daftar dosa kita, Bapak? Pernah mengajukan? Belum. Makanya coba di tahun ini agak berbeda. Siang hari Allah memberikan ampunan. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dosa-dosa kita dengan aktivitas kita harian itu, maka malam hari pun Allah memberikan ampunan. Siang diberikan ampunan, malam diberikan ampunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat tarawih dengan benar. Sholat tarawih itu benar gimana? Yang benar adalah sholat tarawih itu artinya tenang,
santai. Nanti sebentar lagi nih Pak, sebentar lagi pasti ada berita sholat taraweh ngebut. Tunggu aja. Pasti nanti ada di-share lagi nih Pak, sholat taraweh ngebut. Terakhir kemarin di Jawa Timur sholat taraweh 21 rakaat berapa menit? 7 menit. Betul kan? Kira-kira kuat nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sholat 21 rakaat 7 menit. Nah, kira-kira nanti pulang protol gitu. Cepat. Pada sholat tarawihnya Nabi itu sifatnya santai. Bahkan Rasulullah itu sempat melakukan sholat malam itu yang dibaca tidak main-main. Yang dibaca pertama surat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud itu di belakangnya menjadi makmum dengan bangganya, alhamdulillah sholat di belakang Nabi. Bangga tidak Pak? Sholat di belakang presiden, mau Pak Jokowi jadi imam, Pak Budi di belakangnya, bangga tidak Pak? Enggak bangga. Umpam bangga gitu lah pokoknya. Berdua dengan presiden misalnya, kan bangga sekali. Ini Ibnu Mas'ud di belakang Nabi, sholat di belakang Nabi belakang. Wah senang sekali sholat berduaan. Tetapi ketika sholat itu yang dibaca Nabi itu rakaat pertama dibaca ada sholat Al-Baqarah. Dalam pikirannya Ibnu Mas'ud, wah ini pasti kalau sudah Al-Baqarah nanti ruku. Ternyata tidak, lanjut Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Wah sudah Ali Imran lanjut. Ikut Ibnu Mas'ud di belakang ikuti. Sudah batin. Nanti kalau sudah Ali Imran selesai pasti ruku. Ternyata tidak, lanjut terus. Surat apa? Apa? Surat keempat? An-Nisa sampai 100 ayat. Berarti Rasulullah itu sholat tarawihnya, sholat malamnya itu rakaat pertama itu apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 100 ayat, 4 juz 3 halaman. Kalau di sini gimana ya? Bubar ya? Dalam arti apa? Bukan seperti itu, dalam arti sholatnya Rasulullah itu santai, tenang. Bahkan sholat sunatnya itu dalam riwayat kaki Nabi itu sampai bengkak. Yo jangan terus ditambah suratnya banyak banget tidak dalam tarawihnya. Dalam arti tenang santai, rasa itu. Nah di sela-sela kita sholat tarawih itu, di sela-sela sholat tarawih itu ada satu doa. Ketika doa itulah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun. Stop. Ketika Allahumma innaka afuwun itu coba masukkan dosa-dosa kita. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi maaf. Masukkan dosa yang berkaitan dengan anggota badan kita. Kita melakukan dosa apapun, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Pokoknya malam hari kita tarawih itu kita punya dosa-dosa, ajukan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimohonkan ampun. Setelah dimohonkan ampun jangan diulangi lagi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya betul-betul Ramadan itu memberikan dampak kepada kita, bisa merubah nasib kita. Nih, dosa kita stop. Dosa kita stop. Kemudian apa? Kemudian keutamaan yang kedua, Ramadan itu adalah Allah melipat gandakan semua amal kebaikan. Ini tadi dosa kita di stop. Dengan kita bertobat, kemudian amal kita ini dilipat gandakan pahalanya. Ketika didapat gandakan itu menjadi begini.
Yang tadi begini, ini jadi begini. Ini stop. Semua amalan kita di bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terhingga. Tak terhingga. Nah, kemudian yang ketiga adalah manfaat keutamaan bulan Ramadan itu ada satu malam yang kalau kita melakukan kebaikan amal soleh, maka amal soleh itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 bulan yang disebut Lailatul. Ini yang merubah nasib kita Bapak Ibu. Begitu kita nanti amal soleh kita dilipat gandakan, kemudian tambah satu lagi booster. Enggak punya vaksin. Ini pahala kita ada booster. Boosternya apa? Lailatul Qadar. Ini begitu di booster langsung set gini loh. Kenapa begitu? Iya, karena apa? Malam Lailatul Qadar itu ketika kita beramal soleh, kita itu diberikan pahala 1000 bulan. Pertanyaan Bapak Ibu, adakah jamaah salam sini ada yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Langsung Pak. Ada? Nggak tahu ya, nggak bakalan, kita nggak akan tahu. Kalau tahu ya nggak ada gunanya nanti. Makanya Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Tetapi walaupun rahasia, Bapak Ibu yakin tidak ada Lailatul Qadar? Yakin. Saya pernah ngisi di Hotel Musafira, rombongan ibu-ibu semua penuh. Saya tanya, ada nggak ibu-ibu di sini yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Langsung ada yang ngacung, saya. Orangnya gemuk di belakang. Kaget saya tanya itu. Waduh. Terus saya tanya, itu mendapat Lailatul Qadar kayak apa rasanya? Rasanya itu sangat tenang, Ustaz. Tenang, sangat tenangnya mungkin pas Nabi tidur. Tenang kan? Lailatul Qadar itu sesuatu yang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita punya keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu pasti ada. Ketika kita mendapatkan satu pahala dari apa yang kita lakukan, maka kita diberikan pahala 83 tahun. Padahal tadi kita dikasih umur berapa? 70. Kalau kita dikasih umur 70 tahun, pahala kita 83 tahun. Berarti apa Pak? Kebanyakan pahala kurang umur. Ya kan? Kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu umur 70 tahun berarti apa? Kebanyakan pahala kurang umur. Jadi boosternya begini, gitu loh. Ini luar biasanya Ramadan, hanya terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan yang 30 hari ini dengan kita memohon ampun, kemudian kita tobat, amal soleh kita itu kita lakukan, ditambah lagi satu booster, itu yang namanya Lailatul Qadar, maka akan membalikkan keadaan. Ini yang kita cari. Makanya jangan sampai Ramadan itu hanya sebagai satu rutinitas. Kalau hanya sebagai rutinitas, maka Rasulullah itu pernah menyampaikan ketika ada riwayat dari Jabir bin Abdillah, ketika Rasulullah itu mau naik ke mimbarnya. Ya, mimbar Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Yang pernah ke Masjid Nabawi pasti tahu kan, mimbar Nabi.